Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi Ustadzah Munifa ME, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 6C Ekonomi Syariah Angkatan 21. Dan yang saya sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan kelancaran kuliah kami. Perkenalkan, nama saya Putri Maimunah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah untuk mempresentasikan peta imajinasi dalam judul Analisis Gaya Hidup dan Budaya Konsumen di Masyarakat. Baik, mari kita bahas. Baik, yang pertama itu ada definisi gaya hidup. Nah, definisi gaya hidup atau bisa disebut dengan lifestyle merupakan identitas yang tampak dan diamati melalui lambang-lambang sosial dan memiliki tata cara sendiri dalam kelompok atau masyarakat. Dan yang kedua ada gaya hidup dalam analisis sosiologi ekonomi. Nah, gaya hidup atau lifestyle dalam sosiologi ekonomi mengacu pada pola konsumsi, nilai, sikap, dan praktik sosial yang berkaitan dengan ekonomi. Analisis gaya hidup dalam sosiologi ekonomi menyoroti bagaimana aspek ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial individu dan kelompok. Dan selanjutnya yaitu komponen gaya hidup. Nah, komponen gaya hidup itu yang pertama ada kegiatan yang dilakukan secara rutin dalam keseharian. Nah, misalnya itu makan, minum, mandi, beraktivitas, berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua ialah adanya perhatian pada hal-hal baru. Nah, perhatian pada hal-hal baru menjadi komponen penting dan dari gaya hidup seseorang. Nah, ini mencakup minat dalam eksplorasi pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Dan yang ketiga ialah keyakinan atas pendapat atau pemikiran tentang lingkungan sekeliling. Nah, keyakinan atas pendapat atau pemikiran tentang lingkungan sekeliling adalah keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dunia di sekitarnya. Dan yang terakhir ialah domisili. Nah, domisili ini tempat tinggal atau tempat tinggal tetap seseorang. Nah, selanjutnya materi komponen menurut Armstrong ada 9. Yang pertama itu perilaku. Nah, perilaku ini cara kita bertindak atau merespon terhadap hal-hal di sekitar kita. Dan yang kedua ada pengalaman. Nah, pengalaman itu semua yang kita alami melalui dari momen kecil atau momen besar. Dan yang ketiga ialah kepribadian. Nah, kepribadian ini bagaimana seseorang berbeda dari orang lain. Nah, ini termasuk cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, misalnya kepribadian saya dengan kepribadian orang lain itu berbeda. Kepribadian saya itu pendiam, sedangkan orang lain itu lebih suka berbicara. Dan yang keempat yaitu motivasi. Nah, motivasi ini kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan. Nah, yang kelima itu adalah kelompok referensi, merupakan sumber utama atas pilihan gaya hidup. Namun, tidak harus ikut dalam kelompok tersebut. Nah, misalnya kelompok referensi itu kelompok musik band anak muda yang memiliki fans atau penggemar. Dan yang keenam, orientasi. Nah, orientasi ini wawasan atau pengetahuan. Dan yang ketujuh, keluarga dan lingkungan. Peran keluarga merupakan dasar atau latar belakang utama munculnya gaya hidup. Dan yang ke-9, kelas sosial. Nah, kelas sosial ini ada 3 kategori. Yang pertama itu kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Nah, sering dilakukan masyarakat kelas bawah memaksakan dirinya
memiliki gaya hidup irasional hanya untuk membanggakan dan menaikkan harga diri di masyarakat. Dan yang terakhir itu ialah budaya. Tren budaya dari daerah lain yang dipandang lebih memiliki makna daripada budaya sendiri atau sering dianggap tertinggal atau usang, yang merupakan hal penting terkait perubahan gaya hidup. Baik, materi selanjutnya ialah ragam gaya hidup, yaitu ada 13. Yang pertama, gaya hidup ekonomi. Nah, fokus pada pengelolaan keuangan yang bijak, penghematan, dan investasi. Nah, itu gaya hidup ekonomi. Dan yang kedua, gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini menjaga kesehatan fisik dan mental melalui pola makan yang teratur. Dan yang ketiga ialah gaya hidup tren sinetron. Nah, dipengaruhi oleh tayangan sinetron di televisi di mana perilaku, mode berpakaian, dan gaya hidup karakter dari sinetron tersebut sering diadopsi oleh penonton. Dan yang kelima ialah gaya hidup sosialita. Nah, gaya hidup yang mencerminkan kemewahan, beradaptasi dalam acara sosial, menggunakan pakaian mewah yang branded gitu. Dan yang keenam, gaya hidup new normal atau pandemi COVID-19. Dan yang ketujuh, gaya hidup perkotaan. Nah, diterapkan di lingkungan urban, mencakup kehidupan yang cepat dan efisien. Nah, akses berbagai fasilitas modern dan penggunaan transportasi umum. Nah, itulah gaya hidup perkotaan. Dan yang kedelapan, gaya hidup pedesaan modern. Kombinasi antara tradisi pedesaan dengan teknologi modern. Dan yang kesembilan, gaya hidup selebritis. Nah, gaya hidup yang mencerminkan glamor, popularitas, dan kekayaan. Dan yang ke-10, gaya hidup transportasi, di mana fokus pada penggunaan alat transportasi dalam aktivitas sehari-hari seperti menggunakan mobil pribadi, angkutan umum, dan lain sebagainya. 11. Gaya hidup berpakaian. Gaya hidup berpakaian mencerminkan identitas pribadi, status sosial, dan lain sebagainya. 12. Gaya hidup dunia anak-anak. Nah, ditandai dengan aktivitas bermain, belajar, dan interaksi sesama. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup komunikasi. Nah, berpusat pada cara berkomunikasi yang efektif dan efisien, baik melalui teknologi digital seperti media sosial, email, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan materi yang terakhir ialah budaya konsumen di masyarakat. Budaya konsumen di masyarakat adalah suatu budaya yang terkait dengan konsumsi. Nah, budaya konsumen di masyarakat mencerminkan pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang berkembang di antara konsumen ketika berinteraksi dengan produk dan layanan. Karena ide dari budaya konsumen itu terdiri ialah dalam dunia modern, praktik sosial, dan nilai budaya inti, ide-ide, serta perilaku konsumen masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.